Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Mulok Game Dev ya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah game ya. Nah, ngomong-ngomong membuat sebuah game, apa sih yang sebenarnya kita perlu persiapkan ya? Tentunya yang pertama itu adalah yang namanya game engine ya. Game engine itu adalah ya software atau aplikasi yang digunakan untuk kita membuat ataupun membangun sebuah game. Nah, di sini ada beberapa contoh game engine ya. Di sini saya buat wallpaper agar bisa kalian lihat. Di antaranya ada Unity, ada Senko, kemudian ada Godot dan masih banyak yang lainnya ya, tentunya dengan fitur-fitur yang mereka sediakan untuk kita bisa membuat sebuah game. Nah, untuk kali ini, untuk Mulok yang akan kita pelajari sama-sama itu, kita akan menggunakan game engine yaitu dari Construct. Nah, kenapa kita pilihkan Construct untuk kita bisa belajar membuat sebuah game? Yang pertama tentu saja dengan Construct ini memudahkan kita ya, tentunya untuk pemula. Jadi untuk membuat sebuah game itu kita tidak perlu memusingkan yang namanya coding ya atau pemrogramannya, karena dengan Construct itu nanti kita dimudahkan dengan hanya drag and drop aset, kemudian nanti ada behavior dan sebagainya ya. Jadi kita dimudahkan dalam membuat sebuah game. Kemudian untuk pembuatannya pun juga kita hanya perlu menyediakan sebuah browser ya. Kalau di sini yang disarankan adalah browser Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ya. Dan tentunya koneksi internet, karena nanti game yang akan kita bangun ini dia dijalankan langsung di atas browser. Jadi kita tidak perlu untuk menginstal aplikasi Construct-nya itu di PC atau di laptop. Oke, langsung saja kita akses ya bagaimana Construct itu ya. Jadi kita langsung saja ke web browser, kemudian kita cari di sini ya, misalkan Construct 3. Jadi nanti kita akan menggunakan Construct 3 ya. Di sekedar informasi aja, jadi sebelum ada Construct 3 itu ada Construct 2. Nah, bedanya adalah kalau Construct 2 itu kita diminta untuk menginstal aplikasinya itu di PC atau di laptop kita. Tapi kalau untuk Construct 3 itu langsung bisa dijalankan di browser tanpa harus kita menginstal aplikasinya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung aja masuk ke construct.net ya, atau ini ya, game making software Construct 3. Nanti tampilannya akan seperti ini, dan yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah tentunya register ya, ataupun mendaftar di website ini. Kita pencet aja register, kemudian ini karena saya sudah register, jadi silakan kalian gunakan username-nya, kemudian password dan juga emailnya ya. Dan jangan lupa nanti keempat ini checklist ini kalian cek atau kalian centang, kemudian create account. Nah, kalau bisa untuk emailnya ini menggunakan email yang dari sekolah aja ya, yang @smkit itu, biar nanti lebih mudah dalam pengelolaannya. Nah, oke, kalau sudah sudah register, kemudian login ya. Kalau saya langsung login aja karena sudah membuat akun di sini. Nah, nanti setelah kita berhasil login, nanti untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada, nah ini keterangan akun kita. Kemudian untuk kita langsung mencoba membuat gamenya menggunakan Construct ini, kita bisa menggunakan tombol try it now. Nah, kemudian kita bisa langsung memanfaatkan fitur free trial yang disediakan di sini, yaitu langsung pencet aja launch now ya. Nanti akan langsung diarahkan ke tab baru, yaitu tab editor.construct.net, dimana nanti di tab ini kita akan membuat gamenya ya, game menggunakan Construct ini.
kita reload aja. Nah, nanti untuk tampilan awalnya kurang lebih seperti ini, dimana ada beberapa bagian yang perlu kalian perhatikan di sini ya, yaitu untuk bagian atas itu ada new project, kemudian ada cloud, ada browser, dan ada file ya. Nah, untuk new project ini adalah tombol ataupun button yang kita bisa gunakan untuk membuat project baru, dimana di dalamnya itu nanti ada field yang harus kita isi ya untuk identitas projectnya, ada nama, kemudian preset yang mau kita setting di game itu, apakah presetnya itu landscape atau portrait dengan rasio yang sudah disediakan di sini ya, tergantung kebutuhan dari game yang akan kita buat. Kemudian ada viewport size, ada orientation, dan ada start with ya, ini event sheet dan script. Nah, berkaitan dengan event sheet ini insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Kemudian kalau cloud itu adalah project dimana kita bisa simpan di internet ya, biasanya ada menggunakan Dropbox atau OneDrive atau Google Drive, jadi bisa kita buka dari sini. Kemudian ini dari browser ya, dari browser itu berarti project itu disimpan di browser ya, tapi ini tidak direkomendasikan karena memang kurang aman ya, kurang aman untuk bisa kita taruh game itu di sini. Dan kalau file itu untuk projectnya disimpan di komputer kita, jadi kita bisa buka langsung dari komputer kita ya. Nah, berikutnya di sebelah sini ada game demo, kemudian di sini juga ada beberapa contoh game ya, beberapa game yang sudah dibuat. Kemudian ini juga sama, beberapa contoh project yang sudah dibuat dengan construct. Dan di bawahnya ini ada beberapa tutorial ya atau manual yang bisa mungkin kalian baca untuk bisa menambah pengetahuan terkait pembuatan game menggunakan construct. Nah, selanjutnya kita akan langsung coba untuk membuat project baru ya. Kita klik new project, kemudian kita isi namanya misalkan pendahuluan ya, Kemudian untuk settingan yang lainnya mungkin kita biarkan default seperti ini dulu ya. Kemudian kita create. Nah, inilah tampilan awal dari ya, ini saya perkecil dulu ya biar lebih lebih kelihatan full ya untuk viewportnya. Oke, jadi sementara saya balikkan dulu saja. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari editor construct ya. Jadi dimana disinilah kita bisa mulai membuat sebuah game menggunakan construct. Di sini akan coba saya jelaskan beberapa fungsi dari dari tombol ataupun tampilan yang ada di sini. Kita mulai dari sini ya. Ini adalah menu utama, dimana kalau kita klik nanti dia akan muncul beberapa menu ya, misalkan project itu nanti save, kemudian preview, export, open dan sebagainya. Ada Gator, ada view, ada account, dan masih banyak yang lainnya ya. Silahkan bisa kalian coba-coba sendiri. Kemudian di sini ada main toolbar ya. Ini biasanya kita bisa manfaatkan untuk menyimpan, kemudian undo, redo. Kemudian yang ini kita gunakan untuk preview ataupun merun program ya ataupun game yang kita buat. Kemudian di sini juga ada beberapa tab ya. Ada tab layout. Nah, di sini kita berada di tab layout ya. Kita berada di tab layout di sini. Kemudian ada juga tab event sheet ya, event sheet ada layout. Nah, nanti untuk layout ini adalah tempat dimana kita meletakkan aset, meletakkan beberapa gambar mungkin ataupun aset musik dan sebagainya di game yang kita buat. Kemudian kalau event sheet itu dia lebih kepada tempat untuk meletakkan
perintah, behavior dan sebagainya ya, terkait dengan role dari game yang akan kita buat itu. Kemudian di sini diperhatikan bahwa ada garis putus-putus ini ya. Garis putus-putus ini dia adalah namanya viewport. Jadi viewport ini adalah nanti tampilan yang akan ditampilkan ya, bagian yang akan ditampilkan pada saat game itu dijalankan. Jadi dia yang di luar garis putus-putus ini tidak akan ditampilkan dalam game ya pada saat kita menjalankan gamenya. Jadi ini adalah namanya viewport. Berikutnya ada di sini properties ya. Properties itu nanti dia berhubungan dengan aset yang kita sedang kerjakan ya. Misalkan di sini ada aset gambar, kemudian nanti propertiesnya dia juga menyesuaikan dari gambar itu. Gunanya adalah untuk mengatur misalkan nama dari gambar itu apa, size-nya berapa dan sebagainya ya. Nanti tergantung dari aset yang ada pada viewportnya ini. Itu di properties window ya. Kemudian di sini ada project. Nah, kalau untuk project ini adalah tempat di mana gambar, musik, aset dan lainnya itu diletakkan ya. Ada video, font dan sebagainya itu diletakkannya di sini. Jadi bisa kita kontrol dari sini. Kemudian untuk layer itu adalah ya layer dari game yang kita buat ya. Nanti misalkan ada beberapa layer yang kita gunakan, nanti bisa kita lihat dari sini ya, untuk menampilkan layer-layer mana saja yang sedang aktif atau yang sedang kita buat di situ. Dan berikutnya di sini ada, nah ini ada fitur ataupun menu guest ya. Jadi kalau seperti ini berarti kita belum login. Jadi kita login dulu menggunakan akun yang tadi. Kita login ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah login ya, login dengan akun yang tadi kita register di awal. Nah, berikutnya silakan kalian bisa ekspor beberapa aset ya, ataupun gambar mungkin yang bisa kita masukkan. Nah, caranya untuk memasukkan gambar itu bisa kalian klik kanan di sini di bagian viewportnya ini ya. Klik kanan bisa kalian insert new object. Nah, berikutnya bisa kalian menambahkan di sini gambar itu misalkan menggunakan sprite ya. Kemudian kita jangan lupa kita berikan nama untuk sprite-nya atau objeknya. Misalkan gambar 1. Insert. Nah, kita letakkan di mana bebas, yang penting dia berada pada bagian viewportnya ya. Nah, maka dia akan tampil tampilan seperti ini, dimana ini bisa kita buka ataupun bisa kita tambahkan gambar di dalamnya ya, di dalamnya di sini dengan menggunakan menu di sini, misalkan load ya, load image. Misalkan kita akan menambahkan gambar ini ya, atau BG aja coba. Nanti dia akan keluar di sini. Oke, kita langsung close aja, nggak apa-apa. Nah, nanti dia gambarnya akan ada seperti ini ya. Ini kita bisa sesuaikan ukurannya ya. Bisa langsung menggunakan propertiesnya ya. Menggunakan propertiesnya silahkan bisa kalian atur di sini. Nah, oke, untuk mengurangi durasi video, jadi silahkan bisa kalian explore ya, karena ini cukup mudah untuk bagaimana mengatur aset-aset yang ada di sini ya. Nah, misalkan kalian, nah seperti ini ya, ini kan belum terseleksi ya gambarnya. Bisa kalian ambil dari project ini, kalian klik, maka dia akan aktif, dan kemudian propertiesnya di sini akan menyesuaikan aset yang sedang aktif di situ. Oke, untuk pengenalan dari Construct mungkin pertemuan awal ini kita akhiri sampai di sini dulu, biar nanti kalian coba ekspor sendiri. Nah, untuk berikutnya kita akan coba belajar bagaimana menambahkan aset-aset yang lainnya, kemudian menambahkan event sheet ya, atau menambahkan behavior pada game yang akan kita buat. Oke, sekian pengantar dari game Construct ini, game engine Construct ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.